wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughriq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was sada was salihin wa jami' aimatur rasidin wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yazid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani wa khususan ila Sayyidina Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad amaddana Allahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa la taj'al himmataka aklat thayyibat wa tanawul syahawat. Kajian kita sampai di adab makan. Kitab Risalatul Mu'awwarah. Risalatul Mu'awanah. Kita tengok adabnya orang-orang soleh di dalam makan. Perkara adat tapi sangat-sangat diperhatikan. Kata al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, "Wala taj'al himmataka aklat thayyibat wa tanawul syahawat fatakuna minal ladzina qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syiraru ummati alladzina ghadaw bin naimi wa nabatat alaihi ajsaduhum wa innama himmatuhum alwanat ta'am wal alwanas thiyab wa yatashaddaquna fil kalam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, wala tajal himmatak aklat thayyibat. Janganlah engkau jadikan niatmu ketika engkau makan, engkau niatkan untuk makan yang enak-enak. Wa tanawul syahwat, atau kau menginginkan makan, menghabiskan makanan karena syahwat. Fatakuna minal ladzina qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya gimana? Makan itu niatnya bukan nak yang sedap-sedap. Kita makan apa ya nanti malam? Makan apa kita nanti malam ya? Kita pergi ke rumah makan sana. Besok siang kita nak makan apa nih? Yang sedap apa? Itu namanya orang makan niatnya cari yang sedap-sedap.
Bukan itu orang niat makan. Tidak hanya itu, watanawul syahwat, yaitu hanya untuk menuruti hawa nafsu saja. Nak yang enak, nak enak, itu saja. Pokoknya kita makan, sedap. Itu bukan SOP makan orang-orang soleh. Gak ada Nabi makan macam itu. Para aulia makan tidak karena aku nak yang sedap lah. Halal, bukan tak halal tuh. Halal. Ikan apa yang mahal-mahal, mestinya bisa untuk beli beras 3 karung. Ini dibikin untuk makan nasi 1 piring saja. Beras 3 karung bisa terbeli, tapi hanya untuk makan 1 piring yang sedap. Nah, jangan kau makan tuh niatnya kalau nak cari yang sedap-sedap saja atau untuk menuruti hawa nafsumu. Maka engkau akan menjadi termasuk orang-orang yang Rasulullah SAW bersabda, "Syiraru ummati alladzina qadaw bin na'im wa nabatat alaihi ajsaduhum wa inna mahimmatu alwanat ta'am." Sejelek-jelek umatku adalah orang-orang yang makan dengan yang enak-enak, kemudian jasadnya, tubuhnya tumbuh membesar, ya. Wa inna mahimmatum alwana ta'am, tetapi himmahnya, niatnya itu pokoknya ingin bermacam-macam makanan yang seharusnya makan yang ini, makan yang ini, makan yang ini, makan yang ini. Wal alwana siap, dan dia niat dia cuma cari baju yang macam-macam, baju yang model ini, model ini, model ini, model macam-macam modelnya. Baju la ilaha illallah Muhammad Rasul. Cuma untuk nutup aurat saja tuh sebetulnya. Tak usahlah kau model tak apa-apalah model supaya bagus. Itu namanya berpakaian karena manusia. Biasa saja, kenapa? Emang baju putih jelek? Enggak jelek. Kan enggak harus yang model apa, entahlah macam-macam lah, yang ini begini. Kayak nampak dia mencolok, lebay. Makanya tak usah kita bilang lagi pakaian artis-artis tuh. Dia kalau pakai baju entah model apa lah, ada baju model macam kupu-kupu lah, macam entah apa, macam segala macam ada. Itu salah, tak betul. Berpakaian itu biasa saja. Kenapa? Tujuan berpakaian itu menutup aurat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan nak pamer-pamer dengan orang. Baju yang gaya-gaya itu, orang begitu tuh hidupnya tuh karena manusia, tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menutup aurat, oke, putih bagus, tak putih boleh, tapi jangan yang nampak. Orang yang berpakaian itu bergayanya luar biasa tuh nampak. Itu termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa yatasaddaquna fil kalama. Dia kalau ngomong ni macam karena manusia ngomongnya ini. Macam mana orang tertarik, senang apa? Karena manusia. Macam mana orang? Jadi segala macam tujuannya itu karena manusia. Kalau karena Allah biasa sajalah ngomong. Gini. Ngomong biasa. Enggak harus orang harus takjub semua sama saya ini sebenarnya. Yalah, pokoknya lillahi ta'ala lah. Kau nak suka, tak suka, terima, tak terima, sudahlah. Lah, ngundang, tak ngundang, bantai kau lah. Yang penting aku sampaikan yang apa adanya. Karena orang ketika nanti dia karena manusia, nanti ketika ada satu hal yang mesti dia sampaikan, itu satu kebenaran. Tapi dia karena dia terbiasa berbicara karena manusia, maka dia ingin menyampaikan kebenaran itu berat. Makanya kata Rasulullah SAW, afdhalul jihad kalimatu haq inda sultanin jair. Sebagus-bagus jihad itu kalimat yang hak di depan penguasa yang sewenang-wenang. Kalau tak karena Allah, tak berani, terancam dia. Ya sudah, lenturkan gini, biar orang senang, biar orang apa. Jadi akhirnya yang dikalahkan agamanya. Jadi sudah, yang penting mau makan karena Allah, mau pakaian karena Allah, mau bicara karena Allah. Kalau kita biasa masalah makan ini,
Jadi memang cari tak selera lah makan ni, yuk kita cari yuk yang lain. Tak selera lah, tak selera lah. Orang makan tu bukan karena sedap. Makan itu tetapi karena butuh agar kita makan, kita punya tenaga, kita nak solat kita bisa berdiri, kita nak berjalan ke masjid kita bisa berjalan. Coba tak makan, tak bisa ngapa-ngapain. Jadi makan itu memang niatnya supaya kita bisa ibadah, supaya roh ini tak keluar dari badan. Emang kalau tak makan harta ratusan ribu itu terus mati itu? Ya tidak. Enggak, biasa saja. Nah, ruh itu cukup dikasih makanan yang sederhana, yang lillahi ta'ala, bukan karena nafsu. Dia dah tak keluar dia, sudah tetap di dalam. Nah, jadi niatnya memang di antara orang makan itu ya untuk lihifdzir ramak, untuk menjaga ruhnya agar tak keluar, agar tak mati. Kalau tak makan, opname lah RSBT. Sebentar aja innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Tak makan. Kau cukup makan, tak usah yang mahal-mahal pun kau sudah bisa hidup. Itu. Ini kalau orang tak makan sate 3 hari, pingsan. Kan ini lain nih orang nih. Kalau dia tak ikan 3 rasa 3 hari langsung opname. Kenapa? Makan aku kurang sedap. Kata dia langsung sakit. Wah, tak ada cerita. Jadi kebanyakan kita itu makan karena syahwat. Makan karena syahwat. Jadi jangan dikira syahwat itu urusan perempuan saja. Makan pun itu syahwat juga. Sekarang orang fokus ke dalam satu titik, tetapi dia lupa kepada poin-poin yang lain, titik-titik yang lain. Dia fokus macam ini tok. Sehingga setan melalaikan dia. Kau fokus ini saja ini. Yang ini dia syahwat. Pakai bajunya syahwat. Makannya syahwat. Penampilannya syahwat. Syahwat ini. Dikira syahwat itu urusan perempuan saja. Tidak. Banyak syahwat. Jabatan syahwat. Duit, gila duit syahwat. Masalah perempuan itu hanya satu di antara sekian banyak syahwat-syahwat itu. Satu. Tapi kadang-kadang itulah kita yang dianggap syahwat itu cuma satu saja, yang lain ini tak apa, 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 ini tak apa. Tak apa semua, padahal ini semuanya syahwat. Itu. Kekuasaan syahwat, banyak semuanya syahwat. Wa qala Aliun karamallahu wajha man kanat himmatuhu ma yadkhulu batnah kanat qimatuhu ma yakhruju minha. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, barang siapa yang himmahnya itu pada sesuatu yang masuk ke dalam perutnya, maka mutunya, kimahnya dia itu sama seperti sesuatu yang keluar dari perutnya. Itu harganya. Orang tuh kalau hidup yang dipikir cuma apa yang masuk ke perut, yang dicita-citakan ini pokoknya makan sedap, makan sedap, makan sedap, maka nilainya dia itu sama seperti sesuatu yang keluar dari perut. Itu kata Sayyidina Ali. Tak ada harganya keluar dari perut. Engkau apa hidup? Makan aja kotak engkau, pikiran kau tuh. Tak habis. Makan. Nilaimu seperti apa yang keluar dari perutmu. Itu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Macam Rasulullah biasa aja sarapan, kurma, air putih gitu. Biasa. Seperti itu. Para aulia juga begitu. Enggak ada mereka tergila-gila makan sedap-sedap, itu tidak ada. Itu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Khalifah. Sayyidina ini khalifah keempat. Tapi pikirannya tidak makan yang sedap saja. Kalau kita tak usah cakap lah. Kalau kita bilang zaman sekarang nih, kalau orang-orang mohon maaf ya, kita mau jadi pemimpin, makan selfie lagi rakyat nih, keluar air liur nengok, satu meja ini makanan semua penuh. Ini para pemimpin makannya sedap-sedap, rakyat dia masya Allah makan susah. Sayyidina Ali khalifah ini, pemimpin Islam tertinggi pada waktu itu, khalifah keempat. Dia pikiran dia tak yang sedap-sedap.
Sekarang kalau udah jadi orang kaya, atasan sudah, kalau makan tak sedap, gengsi lah. Mesti pergi ke warung yang mahal, bentang. Berapa ikan ini. Sekali berapa? 3 juta. Berapa orang aja makan? Ah, itu orang awam namanya. Orang awam. Kita bukan tak bisa, kita bisa beli, bukan tidak bisa beli, tapi tidak harus kita lakukan seperti itu. Bukan kita nih ketika makan biasa berarti kita tak bisa beli, bisa beli, tapi itu perlu kita tahan agar nilai kita tidak seperti apa yang keluar dari perut. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bukan Sayyidina Ali tak bisa makan enak, bisa, khalifah, baitul mal banyak duit. Tapi tidak begitu tujuan mereka. Wajahid alla tudkhila batnaka illa halalan. Wajahid alla tudkhila batnaka illa halalan. Fa inna man akala al-halala 40 yawman istanara qalbuh. Berusahalah agar jangan masuk ke dalam perutmu kecuali sesuatu yang halal. Wajib usaha, tidak boleh tidak. Usahakanlah jangan sampai ada yang masuk ke dalam perutmu kecuali sesuatu yang halal. Guru kita Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, beliau punya penghasilan dari macam-macam dari tempat yang macam-macam, dari penghasilan beliau. Tapi apa kata beliau kepada murid-muridnya? Kalian tahu yang aku berikan kepada kalian ini untuk makan itu sebagus-bagus hartaku, kata Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani. Penghasilan orang macam-macam, kita penghasilan macam-macam. Ada dari ini, ada dari ini, tapi yang masuk ke perut, masukkanlah yang paling bagus dari penghasilan kita. Itu kata Abu Sayyid Muhammad. Kalian yang aku berikan, aku mungkin beri kepada orang gini, tapi yang aku berikan kepada murid-muridku ini harta terbaikku yang aku berikan. Biar harta ini masuk ke dalam perut muridku, biar berkah. Dan seperti itu. Nah, begitu juga harta kita pilih mana yang paling bagus, mana masukkan ke dalam, mana yang masuk ke perut. Nah, itu kita pilih yang terbaik. Fa inna man akala halala 40 yawman istanara qalbuh. Barang siapa yang makan makanan yang halal selama 40 hari, 40 hari sarapan halal, makan siang halal, makan malam halal. Kalau kita makan 3 kali ini memang sebetulnya dah melampaui batas sebetulnya, tapi dah ini dah 3 kalinya makan, lebih lagi tambah apa lagi, tambah naudzubillah tak halal subhat, mau jadi apa kita? Nah, makannya ini 1 hari ini halal, bagus yang dimakan, besok halal lagi, dicek besok halal lagi, besok halal, diusahakannya paling bagus selama 40 hari. Istanara qalbuh, maka hatinya akan bersinar, hatinya akan bercahaya, hatinya akan bernur. Orang hatinya bagus itu bukan hanya karena mohon maaf zikir, sholat, Quran, itu memang, tetapi makan halal ini tidak bisa ditawar. Orang bisa makan yang halal ini yang bagus, itu bisa membuat hati bersinar. Sebaliknya orang makan haram, kau mau sholat kayak apa, jidat sampai hitam makannya, kalau haram subhat, tak bisa, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting luar biasa masalah makan, penting luar biasa. Segala macam ibadah, doa mau diterima macam mana kalau orang makannya haram? Tak bisa. Itu sudah jelas dijelaskan, ada hadis Rasulullah SAW bercerita tentang seorang laki-laki aghbara ash'asha. Dia dari safar, perjalanan, diriwayatkan dalam hadis disebutkan pulang dari haji ataupun dari umrah. Jadi aghbara ash'asha, berdebu, badannya berdebu, rambutnya tidak teratur sudah. Namanya zaman dulu tidak seperti zaman sekarang, perjalanan jauh pakai onta, pakai keledai, jalannya debu, pasir, akhirnya badannya sudahlah pokoknya tidak karu-karuan namanya. Kemudian
balik dari ibadah tuh haji atau umrah. Yamuddu yadihi ila sama. Qala ya Rabb ya Rabb ya Rabb. Wa mat'amu haram wa masrubu haram wa malbasu haram wa khudhiya bil haram fa anna yustajabu dzalik. Kata Rasulullah, dia dari safar ibadah haji ataupun umrah kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah ya Allah ya Tuhan ya Tuhan ya Tuhan. Wa mat'amu haram, makanannya haram. Wa masrabu haram, minumannya haram. Wa malbasu haram, pakaiannya haram. Wa khudhiya belum dikasih makan dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabu dzalik. Macam mana doanya tuh mau diterima sama Allah Subhanahu wa taala? Doa aja enggak diterima apalagi salat. Doa. Jadi dikira orang makan haram tuh ini khusus dosa makan saja haram. Enggak, itu berpengaruh kepada ibadah semuanya ibadah. Mau hajinya, mau umrohnya, mau puasanya enggak akan diterima sama Allah puasanya orang kalau makan haram. Enggak akan diterima. Sahurnya halal, bukanya sebiji aja kurma haram, habis puasanya tuh. Baru sebiji kurma, apalagi dia makan 2 piring. Apalagi memang pekerjaannya dari perkara yang haram, habis. Salatnya habis, casingnya nampaknya dia soleh, tapi ibadahnya tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Tengok bagaimana para aulia, orang-orang saleh memperhatikan apa yang masuk ke dalam perutnya. Jadi dengan orang kalau makan haram tuh hatinya gelap. Kebalikannya dengan orang yang makan makanan yang halal. 40 hari bisa bertahan. Ya, maksudnya pastinya harusnya terus. Maka diusahakan. Maka hati itu akan bercahaya. Wajar janabiul hikmatu ala lisanih. Maka akan mengalirlah sumber-sumber hikmah dari lisannya. Orang kalau ngomongnya makanannya tuh makanan yang halal, itu omongannya itu hikmahnya masuk ke dalam hati. Masuk, orang ngomong dia masuk, orang ngomong. Tapi kalau orang dah makan haram ngomong dia tak masuk. Tidak masuk. Jadi tidak kata-katanya semacam enggak berbobot, tidak ada hikmah, tidak bisa apa istilahnya, tidak ada suatu semacam yang bisa masuk ke dalam hati, bisa diterima di dalam hati. Menusuk ke dalam hati. Kalau orang halal makanannya, pakatannya itu akan bagus. Wa akramahullahu bizuhdi fid dunya. Dan Allah akan memuliakan dia dengan zuhud fid dunya. Zuhud fid dunya. Allah nanti akan memberikan di dalam hatinya ini zuhud. Maksudnya tidak cinta dunia. Orang kalau udah banyak makan haram, makan subat, ini dunia nih, otaknya. Dunia, nak dunia, pangkat, duit, apa semuanya dia nak pokoknya itu gila, dia tak lupa dia kawan-kawan dia yang lebih muda pada mati duluan. Dia santai aja, dunia tetap kejar terus. Makan kau tuh yang betul sikit, kau makan apa? Nah itu harus dibetulkan. Wa akramallahu bizuhdi fi dunya. Orang kalau makan bagus, Allah akan memasukkan di dalam hatinya sifat zuhud, tidak cinta kepada dunia. Jadi biasa aja lah dengan dunia, biasa aja lah. Orang gila-gila tentang apa, tentang ini, tentang bangunan, rumah, mobil mewah, disantai saja. Itu mobil mewah mungkin belum lunas, yang punya nanti sudah mati. Santai saja, hidup sementara saja. Wasawfat sariratuh, maka akan bening hatinya, batinnya akan bening, makan halal. Wahasunat muamalatu ma'rabbih, dan akan bagus muamalahnya, amal-amalnya, amaliyahnya dengan Tuhannya, ibadahnya akan bagus. Orang kalau makanannya bagus, ibadahnya bagus. Kalau orang makanannya jelek, ibadahnya akan jelek. Wa man akala al-haram was-subhat kana ala diddi min dzalika kulli. Barang siapa yang makan makanan yang haram ataupun yang subhat, maka dia akan mendapatkan kebalikan dari semuanya tadi. Kebalikannya, kalau makanan halal bisa menjadikan hati ini bercahaya, bersinar, makan haram menjadi gelap gelita. Gelap, susah. Rasanya hidup macam mana, susah, gelap, dikasih nasihat pun susah, semuanya susah. Wajar jangan boleh hikmati ala lisani. Mulutnya kalau orang makan halal bicaranya enak, ada hikmahnya. Kalau orang mulut pemakan haram ngomongnya mesti entah apa dia omongkan dia. Yang dosa-dosa yang diomongkan dia, macam-macam yang diomongkan ya.
Kemudian dia akan menjadi orang yang cinta dunia, kebalikannya zuhud. Ya, dan hatinya akan keruh, dan ibadahnya dengan Tuhannya akan berantakan. Sebaliknya orang yang makan halal. Wa iyyaka wal ittisa'a fil akli wa kasrati shiba' fa innahu minal halal mabda'u kulli syarr. Janganlah engkau terlalu banyak, terlalu kenyang ketika makan terlalu kenyang, mentang-mentang sedap, kenyang sampai berlebihan. Fa innahu minal halal mabda'u kulli syarr. Karena sesungguhnya kenyang dengan perkara yang halal itu menjadi awal daripada perbuatan jelek. Orang makan halal, tetapi makannya overload, terlalu kenyang. Kenyang betul. Kenyangnya kebablasan. Padahal yang dimakan halal itu akan menjadi awal daripada perbuatan jeleknya itu. Jelas. Orang kalau sudah kenyang makan ini setannya, nafsu naik semuanya. Nafsu naik semuanya, malasnya tambah, nafsunya naik awal daripada perbuatannya. Itu makan kenyang yang halal. Itu kayak gitu sudah ada ngaruh tak bagusnya. Jadi makan-makan tapi sedang-sedang saja. Jangan melampaui batas. Ini yang lebih repot lagi, udah makan kenyang dengan yang haram. Ini tuh udah apa lagi, habislah. Wa min afati qaswatul qalb wa fasadul fitnati wa tasfiyatil fikrati wal kasal 'anil ibadati ila ghairi dzalika minal afat. Termasuk bahayanya makan kekenyangan walaupun itu makanan yang halal. Di antaranya yang pertama adalah qaswatul qalb, menyebabkan kerasnya hati. Orang kalau makannya kenyang, melampaui batas kenyarnya nih, itu akan menyebabkan hati ini keras. Hati keras nih apa? Dikasih nasihat susah, nengok ini susah, nak cari apa faedah susah, teladan susah, susahlah pokoknya. Hati keras tuh. Itu namanya hati keras, tak lembut hatinya. Perangainya pun tidak bagus, kasar. Wa fasadul fitnati. Kalau orang makan terlalu kenyang pun kecerdasannya pun akan terganggu. Kecerdasannya pun akan terganggu. Itu berpengaruh. Wa tasfiyatil fikrah, juga cara berpikirnya juga akan terganggu. Wal kasal, dan juga dia akan malas. Ila ghairi anil ibadah, malas beribadah. Makan kalau dah kenyang memang malas ibadah. Buku terlalu kenyang, habis itu terawihnya libur. Kalau dah kenyang. Kalau tak terawihnya libur, taklah mau tadarus, taklah tak tahan. Dah. Kenapa? Kekenyangan. Kekenyangan, tadarus libur. Kekenyangan, ya sudah tinggal baring aja lah. Cari kursi, cari tu baring aja, terlalu kenyang. Ibadah malas. Itu sudah tidak bagus. Ila ghairi dzalika minal afat, itu termasuk diantaranya bahaya terlalu kenyang, ya. Wasabilul iktisadi fil akli antum sika 'anit ta'ami wa anta tastahi wala tatanawalu hatta tastahi bi syahwatin sadiqah. Cara orang sedang di dalam makan, tidak berlebihan, itu macam mana caranya? Fil akli, standarnya itu macam mana orang itu yang betul makan, yang sedang-sedang saja itu macam mana? Antum sika anita'am wa antas tastahi, yaitu menahan mau makan sedangkan kita ingin sekali nak makan. Contoh kita makan nih, makan, sedap makan nih, sedap makan.
Ketika sudah makan, apa yang kita inginkan lagi? Aku nak nambah. Aku nak nambah. Jadi macam satu, pokoknya aku harus nambah nih. Ini tahan tak usah nambah. Coba tahan tak usah nambah. Ini kalau dilanjutkan nambah, selesailah. Mesti nanti akan kekenyangan. Ketiga, ingin betul nak nambah, tak usah nambah. Kira-kira mati tak kalau tak nambah tu? Tak akan mati. Mati tu tak nambah nasi tu. Tak mati. Kita nafsu namanya. Makan pas sedap. Wah, tambah. Nambahnya ini. Itu antum sika anit ta'am wa anta tastahi. Tahan. Ini pelajaran nih, tapi seperti ini kan dianggap hal yang biasa. Kita nambah biasa. Itu kita bilang. Orang beriman itu derajatnya itu baik lain-lain, nggak sama. Kalau orang awam terserah lah, orang awam ada tambah, tapi kan orang ini derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu bertingkat-tingkat, nggak sama. Kalau sama macam mana? Nabi sama manusia biasa itu udah sama, macam Nabi semua orang? Ya tidak. Tengok derajatnya Nabi seperti apa. Derajatnya Siddiqin, derajatnya para aulia seperti apa? Itu memang derajatnya hamba-hamba Allah ini di hadapan Allah ini berbeda-beda. Kita nak di mana letaknya? Jangan dipikir sama aja, enggak sama. Buktinya enggak sama, Nabi sama orang biasa mana sama. Itu membuktikan bahwa hamba-hamba Allah itu derajatnya di sisi Allah itu tidak sama, tergantung amalnya, tergantung iktikadnya, akhlaknya. Itu tergantung. Orang-orang soleh nggak mau gitu, nggak mau makan dah cukup. Ingin mesti ditahan ya. Ingin bukan tak ingin, sama manusia. Wali juga manusia, bukan tidak manusia. Seperti kita sama. Cuma mereka mau menahan, kita tak mau nahan. Itu saja. Maka di situ nanti akan letak perbedaan kita di mana orang-orang soleh itu di mana. Kita nak naik apa tidak nih? Apa nak ikut biasa-biasa saja? Kalau hewan tu makan, kalau masih ada di depan dia habiskan. Kalau kambing tu dikasih rumput berapapun makan, padahal perut dah besar, makan aja selagi ada depan tu makan terus dia. Sampai mabuk dia. Mabuk dibikin kambing. Itu. Kita harus bisa menawan syahwat itu, karena kita ini manusia. Ini antara malaikat dengan hewan. Hewan itu syahwat, malaikat ini dia tidak ada syahwat. Manusia ini di tengah-tengah. Manusia di tengah-tengah. Nak naik apa nak turun? Itu saja. Ini masalah makan ini nafsu syahwat. Dikira tak syahwat. Kalau sesuatu itu kita tidak anggap merupakan satu penyakit, satu kekurangan, maka kita tidak akan mau berubah. Kita tidak akan merasa bahwa itu adalah sesuatu yang harus kita tinggalkan. Padahal itu sebetulnya harus kita tinggalkan. Ini sekarang ini itulah ada namanya obat nafsu makan, kan? Obat nafsu makan, para aulia bilang kau jangan, kau nak nambah jangan tahan. Tidak boleh makan pakai nafsu. Tambah pergi ke kedai beli obat nafsu makan. Astagfirullahaladzim. Itu orang awam punya, Pak. Itu orang awam punya. Kita ini makan bukan harus nafsu. Makan tuh bukan harus sedap. Tapi makan kita karena aku makan butuh supaya aku bisa bertahan hidup, bisa ibadah. Ini kalau makan tak sedap, itulah minum obat nafsu makan. Tak pakai minum obat dah nafsunya dah kemana-mana, tambah lagi obat nafsu makan. Masih selesai. Wa alamatu wala tatanawalu hatta tastaghi bi syahwatin sadiqah. Jangan kau makan itu sampai memang engkau makan itu dengan keinginan yang betul, bukan nafsu. Dengan keinginan yang betul maksudnya bukan keinginan dari berdasarkan nafsu syahwat, tidak. Jadi memang aku nak makan ni memang ingin makan, memang
membutuhkan sekarang nih. Aku makan ini memang aku butuh. Ini aku kok tak makan, lemah nih badannya. Aku memang membutuhkan, maka aku makanlah. Itu boleh. Nak makan, aku nak makan dulu lah. Tak boleh. Jangan gitu. Ini aku nak makan karena memang posisi ini, keinginanku ini keinginan yang benar, bukan berdasarkan nafsu syahwat, tapi karena aku merasa saat ini memang aku butuh makan. Makan. Tak apa, itu baru boleh diikuti. Keinginan makannya itu diikuti. Kalau tak diikuti, pingsan. Payah nanti. Wa alamatu sidqi syahwati an tastahi kullat ta'am. Nah, tandanya orang ingin makan yang betulan bukan karena syahwat apa? Tandanya orang yang kepingin makan betulan bukan karena syahwat, yaitu antastahi kullat ta'am, dia mau, dia suka makan apa aja yang ada di depannya. Itu betul-betul orang nak makan. Jadi apa ada, ini apa ini? Sambal sama tahu. Iyalah aku makan. Makan. Karena dia memang keinginan makannya itu bukan karena nafsu syahwat. Jadi ini keinginan makan yang betul. Jadi dia apapun yang ada di depannya, dia mau memakannya. Itu. Tapi kalau cari makan yuk, cari makan, kata dia. Tiba ni, tak selera lah. Kau berarti kau nafsu syahwat ini. Kalau engkau betul-betul makan, lapar kemana, pergi ke warung, aduh lauk habis semua bang, ini cuma ini aja lah, tempe ini satu, sama ikan asin, tak apalah, karena memang butuh makan, itu boleh makan seperti itu boleh. Tengok, waduh tak selera lah, pindah dia masih setengah jam, masih 1 jam pindah dia. Kau pembengak engkau nih. Kau itu bukan makan karena lapar, kau butuh makan, tapi karena nafsu syahwat. Tak bagus. Itu tandanya pura-pura nak makan. Fa idza syaribtal ma'a famasha wala ta'ubbah. Kalau engkau minum, engkau sedut, jangan kau ini caranya nih. Minum nih. Minum ini disedot, jangan macam lembu. Lembu itu kalau manusia ini disedot. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya disedot. Bismillah. Nah, kalau yang diop ini jadi macam rakus gitu. Jangan gitu. Jangan. Tapi disedot. Itu menunjukkan tidak rakus. Disedot. Itu akhlak namanya. Ini baru ada makan saja. Wasrab fi salasati anfas. Minum dengan 3 nafas. Ulang lagi, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Tes to. Ini kan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. 1 nafas. Nafas lagi 2. Nafas lagi 3 nafas. Jangan gini bernapas di dalam. Gini, ini tak bagus. Itu caranya minum yang betul. Ini minum pakai sembarang, buk macam onta minumnya. Tak bagus minum macam onta tu. Nampak kali. Wala tatanafas fil ina. Jangan bernafas di dalam wadah. Aku tak nak ngulang lagi, dah penuh dah. Intinya gini. Ini ulang terus sampai habis, nambah. Jadi pas minum gini sampai bernapas. Jangan, makanya minum tak bernapas nih. Lepaskan. Ini baru bernapas 1. Kan gitu caranya. Pas gini tak napas, pas gini ini napas. Jadi napas ini tidak masuk ke dalam gelas. Napas tidak. Kemudian wala tasrab min zalmatihi wala tasrabu wa anta qaimun.
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah kita sambung lagi nanti di pertemuan yang akan datang. Ini masih lumayan banyak. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, taufik dan serta kekuatan untuk kita mengamalkan apa-apa yang kita dapatkan di dalam pelajaran ini dan semua pelajaran-pelajaran yang kita pelajari bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.